Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, nenek bangun. Kita harus buat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan. Dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple, tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi. Mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak, betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana.
Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan pada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Oh my god. Lihat itu, luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi, sedotan gula kecantikan, dan biskuit Oreo. Wow, Nenek, maukah kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah, tapi fantastis. Sang koki lebih membuat garis takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Benar-benar tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan garis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, Nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan Nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguluni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, saatnya melakukan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu berbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan, kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang kosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya Nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shortbread. Buatan dari koki dari resep asli. Dia sangat suka. Dan inilah pemenangnya, Koki. Terima kasih. Jadi, apakah kalian siap untuk tantangan? Kita akan mulai dengan sandwich. Buatkan sandwich yang aku sukai. Ini mudah. Pikiranmu aku mengawasi semua orang. Aku pasti akan menang. Dan mengapa bersumpah? Sebaiknya kamu buat resepnya. Aku sudah memutuskan untuk membuatkan Margot sandwich termanis dalam hidupnya. Aku akan menambahkan Nutella dan marshmallow favorit semua orang. Tapi bukan itu saja. Kalian tidak boleh melupakan coklat dan juga sirupnya. Kalian tidak pernah bisa makan terlalu banyak. Sekarang lihatnya. Ini sangat nikmat. Lihatlah, ini sangat indah. Oh Mia, kamu sangat suka makanan manis. Aku akan membuat sandwich yang sangat lezat untuk cucu perempuanku. Dia ada ham dan juga keju. Dan untuk membuatnya lebih lezat, aku akan menggorengnya dalam wajan.
Oh, aku bahkan meneteskan air liur. Lihatlah ini. Kalian tidak tahu apa-apa tentang sandwich yang sebenarnya. Ide menggorengnya bagus, tapi tidak harus semuanya. Kemudian menambahkan lebih banyak sayuran ke dalam roti. Sekarang saatnya untuk bahan rahasia, siput. Siput? Ini menjijikan. Siapa yang makannya? Kamu tidak mengerti apa-apa, Nenek. Ini benar-benar lezat. Siput harus dipanggang dan diletakkan di atas roti. Langkah selanjutnya adalah memarut keju dengan cetakan. Ngomong-ngomong, ini adalah salah satu keju termahal di dunia. Kenapa keju semahal itu berbau busuk? Ini mimpi buruk. Aku merasa mual. Nenek, jangan jatuh, tidak apa-apa. Aku belum pernah melihat reaksi seperti itu terhadap keju ini sebelumnya. Dan ini sangat konyol. Nah, sandwichku juga sudah siap. Wangi sekali. Nenek, bangunlah. Saatnya memberi Margot makan. Aku ingin tahu ada apa dalam sandwich ini. Apa ini? Siput dan keju bau? Tidak, aku tidak akan makan ini. Aku lebih suka sandwich di sisi ini. Ini terlihat bagus dan besar. Oh, ini sangat lezat. Baiklah, masih ada kandidat ketiga yang harus dicoba. Wow, aku sangat menyukai sandwich ini juga. Dengan menghitung, aku bisa memilih pemenangnya. Ini mini. Nenek, selamat, roti lapismu menang. Sudah kubilang, Margot, ini semua untukmu. Di babak selanjutnya, kalian harus membuatku salad Caesar favoritku. Pasti dilakukan. Okay. What? Apa ini? Menurutku ini sangat sederhana. Hanya perlu motong-motong sayuran menjadi potongan-potongan kecil. Mia, tenang saja. Kamu harus motong sayuran dengan hati-hati. Lihat. Seperti ini, sekarang taruh semua di atas piring dengan lembut. Bersama dengan ayam tentu saja. Seperti ini. Keren. Sebenarnya jauh lebih rumit dari itu. Ambil air gula dan masukkan ke dalam blender. Kemudian tambahkan air dan kocok dengan baik. Seperti ini. Apa yang dia lakukan? Aku akan membuat sesuatu yang enak. Hanya perlu menambahkan sesuatu seperti gelatin ke dalam campuran yang dihasilkan. Kemudian mengaduknya, membiarkannya di dalam wajan. Selanjutnya dituangkan ke dalam cetakan. Dan waktu yang tepat untuk memotong ayam. Itulah keindahan yang didapatkan. Seperti ini. Margot pasti menyukainya. Nenek, apa yang kamu lakukan? Aku hanya memarut keju. Saatnya aku juga memasak. Berhati-hatilah. Baiklah. Aku akan memotong menjadi potongan-potongan kecil. Sungguh ini sangat membosankan. Tapi kita harus memotongnya lebih cepat. Ya, sangat sulit untuk mengajari anak muda sesuatu. Oh, apa yang aku lakukan? Ini tidak baik. Untung aku punya rencana cadangan. Aku harus mengambil beberapa permen karet hubah-bubah dan memecahkan menjadi potongan-potongan kecil. Sekarang aku butuh mata jelly. Nenek, bagaimana menurutmu? Oh, apa yang terjadi? Jangan menakut-nakuti wanita tua seperti itu. Salad manis juga pasti menyertakan marshmallow. Dan apa artinya tanpa selai? Sudah siap. Margot, saatnya kamu memutuskan siapa yang menang kali ini. Wow, permen hijau apakah ini? Aku ingin coba. Apa ini kuma? Oh, tidak. Oh, Caesar ini sepertinya terlihat keren. Betul, rasanya juga enak. Wow. Tapi aku memiliki salad yang indah lainnya di depanku. Dan yang paling lezat. Mia, kamu menang. Hore, aku tahu Caesar manisku adalah yang terbaik. Kali ini sederhana saja. Buatkan beberapa telur. Kamu ingin telur orak-arik? Okay. Tentu saja. Aku akan belajar membuatnya. Oh, nah ini dia.
Pertama, kamu harus menuangkan sedikit minyak ke dalam wajan. Aku juga boleh pinjam? Mengapa tidak bisa tertuang? Ayo. Oh tidak, ini sepertinya berlebihan. Ya, kamu bahkan tidak bisa mencahkan telur dalam tumpukan minyak seperti itu. Ngomong-ngomong, itulah langkah selanjutnya. Kenapa tidak? Tentu saja bisa. Lihatlah ini. Tada! Oh, hampir saja. Sebaliknya aku akan melakukan sesuatu yang jauh lebih menarik daripada telur orak-arik. Untuk ini aku perlu menuangkan krim kocok ke dalam wajan. Dan kemudian aku akan memakai kulit lemon. Sekarang tuangkan sedikit gula. Sudah, semuanya sudah baik. Sekarang biarkan di atas api sampai campuran mencapai 70 derajat. Betul sekali. Sekarang telur bisa kita bentuk. Untuk keakuratan, putih telur bisa dimasukkan ke dalam wajan. Dan aku akan menggunakan acar buah persik sebagai kuning telur. Sudah keren. Mia tidak senonoh duduk dengan mulut terbuka. Apa? Itu ada kebakaran. Oh tidak, itu benar. Apa yang sangat menyeramkan. Aku benar-benar lupa dengan telurku. Kelihatannya sangat mengerikan. Ya, telur orak-arik adalah masalah lain. Mereka terlihat sangat menggugah selera. Saatnya untuk Margot menentukan pemenangnya. Baiklah. Nenek, telur orak-arikmu cukup enak. What? Apa ini arang yang terlalu matang? Tidak, aku bahkan tidak akan mencoba omong kosong ini. Dan ini adalah kandidat ketiga yang terlihat sangat lezat. Sepertinya aku belum pernah mencicipi telur manis sebelumnya. Ini enak. Chef, selamat atas kemenanganmu. Itu sangat mudah. What? Tentu saja aku yang menang. Hey! Sekarang aku ingin kalian membuatkan aku donat. Bisa dilakukan. Oke. Baiklah. Oh, aku suka sekali dengan donat. Meskipun aku tidak tahu cara membuatnya. Adonan adalah tempat yang baik untuk memulai. Aku akan memotongnya menjadi bentuk yang tepat. Dan tentu saja akan digoreng di wajan. Ternyata ada cetakan khusus. Wow, itu sangat keren sekali. Mia, hati-hati. Baiklah, ini sudah selesai. Dan saatnya memanaskan minyak. Kau bisa masukkan donat ke dalamnya. Seperti ini. Apa yang selanjutnya? Oh iya, kita akan memasukkan ke dalamnya. Oh, itu seperti tertembak, tolong. Tangan, Mia, apa yang kau lakukan? Aku sendiri tidak tahu. Mencoba menangani minyak ini akan gila. Kita harus matikan api sekarang. What? Ini dia, aku telah menghancurkan segalanya. Karena itu kamu harus berhati-hati. Ya, aku kira hanya aku yang bisa memasak di sini. Ini dia, donatku hampir siap. Tinggal menambahkan isian dengan lapisan gula yang lezat. Untuk melakukannya, potong donat, kemudian tutup donat dengan bagian terpotong. Celupkan dalam gelas. Akan sangat keren jika donat ditaburi dengan tambahan hiasan. Bentuk hati pasti akan cocok dengannya. Seperti ini akan sangat cantik. Dan ini dia. Sudah siap. Awesome! Persiapanku juga hampir siap. Tapi glaze dan sirup dalamnya terlalu manis. Lebih baik taburi saja donat dengan gula halus. Karena itu lebih baik. Ini dia. Benar sekali. Ini buat Margot. Keju, tentu saja. Aku punya ide untuk membuatnya. Tinggal bagikan keju yang dilelehkan. Dan lalu kita taruh ke dalam cetakan. Setelah itu, kita hancurkan Cheetos dengan baik.
Apa yang dilakukan ini? Selesai? Lihatlah. Sekarang kita tinggal taruh Cheetos ini dan bungkus. Kemudian bungkus ke dalam kertas timah dan masukkan ke dalam penggorengan. Ini dia. Donat khas sudah siap. Margot, saatnya untuk memilih pemenang. Wow! Ini benar sangat indah dan juga lezat. Donat yang sangat manis dan penuh warna yang kamu buat, Chef. Nenek, aku juga suka donat bubuk buatanmu. Okay. Apa ini? Ini terlihat keren. Ini sangat pedas. Aku tidak suka itu. No! Chef, kamu menang lagi kali ini. Terima kasih, aku sudah berusaha keras. Kita taruh permen di bawah gips dan tidak ada yang akan melihat. Oh, dia datang. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Permen? Tidak ada. Dan jika di sini, aku tahu itu. Banyak permen. Apa kamu tidak lihat tandanya? Tidak boleh ada permen di rumah sakit. Aku harus mengambil semuanya darimu. Semuanya. Nah, ayo kembalikan. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Oh, bagaimana aku bisa tanpa permen? Tunggu sebentar. Aku berhasil menyembunyikan satu. Keren. Enaknya. Lagi. Oh tidak, mereka sudah habis. Aku punya ide. Sekarang aku akan meminta pada teman-temanku. Mereka pasti membantu. Oh, ada pesan dari Candy. Apa? What? Dia kehabisan permen? Kita harus segera membantunya. Aku akan mengambil ransel dan semua permen ini. Tidak ada yang boleh tertinggal. Sekarang waktunya beraksi. Let's go! Dan ini rumah sakitnya. Haha, berhenti. Kamu tidak boleh bawa permen ke rumah sakit. Itu tandanya. Baiklah. Mereka bikin capek. Oh, pasien. Halo, bagaimana dengan bayimu? Oh, tentu saja, silahkan. Aku punya ide. Sebagai permulaan, aku akan mengubah penampilanku. Pink ini sangat cocok. Sekarang, aku akan memasukkan semua permen ke dalam ransel. Nah, seperti ini. Lalu, meletakkannya di bawah jaket. Sepertinya aku akan segera jadi seorang ibu. Halo, boleh aku masuk? Oh, apa kamu hamil? Oh, tentu saja, silahkan. Very much. Nah, aku sudah di dalam. What? Apa? Itu gadis yang aneh. Susi, itu kamu. Aku tidak mengenalimu. Halo. Oh, apa yang ada di perutmu? Apa itu ransel? Dan apa di dalamnya? Permen? Hore, kamu yang terbaik. Aku mau M&M's. Aku suka banget mereka. Halo? No. Tidak ada makanan. Ayo berikan padaku. Itu lebih baik. Dan sekarang kamu bisa lewat. Siapa berikutnya? Apa yang terjadi? Kami kehilangan dia. Kami harus segera pergi ke ruang operasi. Gadis yang malang, dia benar-benar kesakitan. Ayo cepat, kamu harus segera ke ruangan. Oh, tunggu, ada apa denganmu? Oh tidak, Susi, apa yang terjadi denganmu? Oh, akhirnya. Nah, itu hanya penyamaran. Aku baik-baik saja. Halo. Itu dia. Dan di dalam sini ada permen. Lihat, ada banyak kan? Ayo ambil. Oh, beruang gami itu sangat enak. Tidak boleh ada makanan. Apa yang harus aku lakukan dengan keripik ini? Aku punya ide. Jadi, waktunya menyamar. Gaun medis, lengan kerah, dan tentu saja lencananya. Nah, itu dia. Aku siap. Selamat siang, rekanku. Aku datang untuk menggantikanmu. Hore, akhirnya. Dengan senang hati. Ya, sampai jumpa. Bye. Sudah waktunya aku. Oh, kamu tidak melihat tandanya? Tidak boleh ada makanan. Itu benar, berikan ke sini. Itu akan berguna untukku. Pengiriman. Oh, perawat. Ini aku, jangan takut. What? Susi, hai teman. Apa yang kamu punya?
Wah, ada banyak permen. Keren. Aku suka Twix. Nah, ayo ke sini. Nyam-nyam. Ini enak banget. Selalu siap melayanimu. Oh. Apa kamu? Nah, aku akan mengaturmu sekarang. Tolong, aku harus lari. Mau kemana? Aku akan mengejarmu. Oh, sepertinya aku sudah lolos. Oh, dia di sini. Hei, tunggu. Aduh, kepalaku sakit. Oh, apa kamu tidak punya sesuatu untuk sakit kepala? Oh, iya ya. Aku harus segera memikirkan sesuatu. Ah, itu dia. Permen ini boleh juga. Nah, ini dia obat terbaru. Silakan. Semoga saja dia tidak mengerti. Enaknya. Bel tidak boleh seperti itu. Ini permen. Kamu bukan dokter. Nah, aku harus pergi. Aduh, kepalaku sakit. Nah, kita berhasil. Apa? Tunggu dulu. Kemana kamu mau pergi? Apa kamu tidak melihat? Dia tidak bisa berjalan. Oh, maaf. Tentu saja, silahkan. Gadis yang malang. Tunggu sebentar. Ini jejak permen. Ayo berhenti. Aku tahu itu. Ayo keluar dari sini sekarang juga. Dan jangan lupakan temanmu. Dasar anak nakal. Selamat siang, Nona. Apa itu di belakangmu? Ya, ini adalah bunga yang indah. Dia untukmu. Biarkan aku mencium tanganmu. Oh, kamu sangat cantik. Jangan mengalihkan pandanganmu. Oh, aku sangat mencintaimu. Nah, dia sudah pingsan. Saatnya aku lari. Selamat siang, teman-teman. Bersamamu ada pesulap. Susi. Lihatlah apa yang aku bawa. Wah, topi isi permen. Keren. Aku suka beruang gami. Sekarang aku akan segera memakannya. Mereka sangat lezat. Susi, kamu jenius. Aku akan mengambil Skittles dan lengan manekin. Lalu aku akan menaruh permen di dalamnya. Hebat. Sekarang kita pakai perban patah tulang. Aku akan memasukkannya ke baju dan taruh ke dalam sana. Ini adalah rencana yang sempurna. Nah, seperti ini. Haha, sekarang kita bisa maju. Halo, tanganku sakit banget. Oh, itu mengerikan. Tapi, apa itu beneran sakit? Oh, maaf, aku tidak sengaja. Tentu saja, silakan. Aku melihat kamu sangat kesakitan. Susi, tanganmu patah. Oh, kasihan. Oh, tidak, lihat ini. Kenapa kamu memotong tanganmu? Apa? Itu tidak nyata? Wah, permen? Oh, ini keren banget. Oh, aku dapat tangan manusia. Sepertinya kita membuatnya takut, tapi... Selamat siang. Dengar, kau tidak bisa. Dilarang membawa hewan. Oh, aku tidak tahu. Apa yang harus dilakukan? Masuk ke dalam kotak. Tolong masuk ke dalam kotak emas. Aku akan segera menjemputmu. Tapi sementara... Apa? Aku punya kucing. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mau meninggalkan dia sendirian. Oh, aku punya ide. Aku akan menyembunyikannya di bawah bles seperti ini. Aduh, dokter, aku hamil besar. Lepaskan aku. Kami perlu mendengarkannya. Oh, suara apa itu? Ini tidak akan lewat. Aku tahu apa yang di bawah ini. Oh, tidak, jangan bawa kucingnya. Sebentar dulu. Apa yang kamu punya di sini? Biar aku periksa. Seekor kura-kura. Kau tidak bisa melakukan itu pada kura-kura. Dia akan masuk ke dalam kotak. Dokter jahat. Silakan pergi. Apa? Ini kecoa favoritku. Gimana cara meloloskannya? Oh, aku tahu. Ini seperti aku sakit kepala. Oh, dokter. Aku sakit kepala, biarkan aku masuk. Tentu saja, silakan. Halo, apa yang kau punya? Lihatlah,
Aku menyelinap masuk temanku. Itu dia. Sayangku, apakah kamu lihat? Tidak. Ya udah, tidak apa-apa. Dia sayang ke aku. Halo, silakan masuk. Okay. Terima kasih. Tunggu. Apa ini? Kamu tidak boleh membawa hewan ke sini. Come on! Masuklah dia ke sini. Masuklah silakan. Oh, tidak, siputku. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Oh, aku punya ide. Oke, sekarang kamu duduk diam sayangku. Aku akan memakai gaun berpura-pura jadi koki. Dan juga topi. Awesome! Baiklah, aku akan menaruh siput di sini dan menutupnya dengan bubur. Aku pikir ini bisa menjadi melaluinya. Pasti akan sempurna. Sebentar, apa yang kamu punya? Baiklah, ini kosong. Ini menjijikan. Masuklah. Kita berhasil. Oh, yes. Sesuatu yang enak, tolong. Silahkan. Apa ini? Aku tidak mau. Tunggu sebentar. Lihat. Itu dia, imut kecilku di sana. Kau mau main? Wow, baik. Tunggu. Apa yang kamu lihat? Tidak boleh bawa binatang ke sini. Mengerti? Berikan padaku. Masuklah. Dia sangat lucu. Biarkan aku mengelus-elusmu. Harus apa aku lakukan dengan ikanku? Aku ingin menyelamkan mereka masuk. Oh, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan mengenakan gaun dan mendapatkan ini. Ikan sayangku, aku tidak akan meninggalkanmu. Baiklah, dokter tidak akan mengetahui itu. Itulah yang kupikirkan. Halo, aku seorang perawat. Biarkan aku lewat. Ya, tentu saja, masuklah. Kita berhasil. Goodbye. Kamu dan aku akan bermain. Halo, waktunya untuk perawatan. Tidak, lihat apa yang aku punya. Tuangkan segelas air, itu lebih baik, sayangku. Ikan sayangku. Dan yang satu lagi. Awesome! Ikan masku. Lihat yang aku punya. Wow, apakah itu ikanmu? Aku mau minum. Apa ini? Ikan. Kenapa bisa di sini? Oh, aku meleleh dengan keindahannya. Oh, silakan masuk. Oh, sungguh cantik. Luar biasa. Aku belum pernah melihat seperti dia. Aku rasa aku sedang jatuh cinta. Oh, aku akan meleleh karena keindahannya. Halo, aku harus lewat. Dan kamu juga harus di sana. Tentu saja. Tolong aku. Itu konyol. Aku pergi. Dan aku, kamu kemana? Tahan. Baiklah, ayo. Dan inilah aku. Wow. Hamster-hamsterku juga melihat ke arahku. Halo hamster manisku. Aku mengerti. Aku ingin sekali bermain dengan kalian. Para gadis cantikku, kalian sangat cantik. Ini tidak masalah. Aku harus ke sana. Apa? Dilarang membawa hewan peliharaan. Di sini ada tertulis. Halo, bolehkah aku masuk? Silakan masuk. Apa? Tidak. Aku harus pikir mendapatkannya. Itu dia. Baik, aku akan melepaskannya sekarang. Dia masuk ke sini. Silakan kamu masuk, sayangku. Dan kamu akan masuk ke kamar. Udah, selesai. Saatnya aku pergi. Halo, aku harus masuk. Tolong tunjukkan apa yang kamu punya. Apa? Keju. Itu saja yang kamu bawa? Iya, itu benar. Terima kasih, dokter. Aku pergi. Baiklah, di manalah ini tempatnya? Oh, ini dia. Di mana kejuku? Aku akan membutuhkannya. Apa yang dia lakukan? Di mana tikusku? Pasti dia sudah sampai sini. Aku akan buka jeruji ini. Oh, itu dia sayangku. Ini sayangku, anakku. Aku ingin sekali membelai kamu. Awesome! Kamu sangat lucu. Aku menyayangimu. Berhenti. Dilarang membawa hewan peliharaan.
bagaimana bisa? Kesukaanku, tolong. Masuk ke dalam kotak sekarang, cepat. Menyedihkan sekali. Dia menakutkan. Masuklah. Aku punya anjing. Apa yang harus aku lakukan denganmu? Anjing kesayanganku, aku tidak akan meninggalkanmu. Oh iya, aku punya ide super. Jadi, aku punya pancing. Dan akan memperbaiki Panama dengan cara lain. Aku akan mengambil bagian dari Joran. Dan sentuhan terakhir kacamata. Sekarang aku terlihat mirip dengan orang buta. Ayo temanku, ayo pergi. Hei, perempuan, anjing tidak boleh. Oh, maaf, kamu buta. Ayo masuk. Oh, balonku jatuh. Tunggu, kemana? Tidak. Apa? Aku tidak mengerti. Kenapa kamu pergi? Aku menyusulmu. Ada apa ini? Aku tidak mengerti. Aku lelah, berhenti. Oke, aku berhasil. Jadi kau tidak buta? Kok aku nggak ngerti? Aku akan tunjukkan padamu. Hore, aku dapatkan kamu. Jadi, kau tidak buta? Kalau begitu keluar anjingmu denganmu. Wow, di mana kita? Tantangan menanti kalian. Salah satu dari kalian akan mendapatkan air mancur coklat. Ini akan diberikan kepada siapapun yang dapat menggambar paling bagus dengan spidol ini. Tetapi ada satu hal yang penting. Kamu harus menggambar dengan mulutmu, bukan tanganmu. Kamu hanya memiliki waktu 1 menit dan setelah itu akan hilang. Oh, aku harus menang karena tidak ada yang lebih baik dariku di sini. Apa? Kamu akan kalah. Karena gambar terbaik akan menjadi milikku. Bingo. Milikmu. Apakah kamu dapat merubah air mancur coklat itu menjadi biru? Tidak, aku akan menang. Selain itu, aku baru saja mendapatkan ide yang sangat keren. Mengapa harus meniup catnya kalau kamu bisa melepas tutupnya? Wow, mengapa aku tidak memikirkan itu dari tadi? Aku harus mencobanya. Oh, apakah kamu sudah mencobanya? Apakah itu berhasil? Apakah kamu tidak malu? Sebaiknya kamu membantu temanmu dan kamu mengolok-ngolokku. Aku harus memberimu pelajaran untuk itu. Aku akan menggunakan bulu halus ini untuk memberinya pelajaran. Hachim! Sekarang apa yang harus aku lakukan? Sekarang aku tampak seperti tomat yang busuk. Atau sesuatu yang lebih buruk. Sekarang Susi pasti akan kalah. Apakah kamu juga tertawa? Kalau begitu, kamu juga akan kalah. Oh Tuhan, apa yang kamu lakukan? Dan kamu juga akan mendapatkan yang harus kamu dapatkan. Oh tolong. Teman, waktu sudah habis. Tunjukkan apa yang kalian gambar. Julie, noda merah apa itu? Apakah kamu menambahkan cat? Aku kira itu ada di wajahku juga. Suzy, mengapa milikmu berwarna merah semua? Apakah kalian semua makan tomat bersama-sama? Gambar seperti itu tidak bisa menang. Pekerjaan Mila juga tidak begitu bagus, tapi setidaknya tidak berantakan. Mila, kamu menang. Hore, sekarang semuanya milikku. Hai, coklat yang lezat. Kami juga ingin coklat. Dan kami akan mendapatkannya. Enak sekali. Dan aku sangat senang aku bisa dapat. Hei, di mana semua coklatku? Dan sungguh siapa yang berani minumnya? Apakah kamu tidak malu? Ayo kalian para pencuri. Kali ini hadiahmu akan jauh lebih orisinil. Kamu melihat anjing kecil yang lucu itu? Nah, hadiahnya bukan dia, melainkan kotoran yang ditinggalkannya. Kamu harus menggambar dengan mulut kalian lagi pada babak ini. Jadi lakukan yang terbaik. Waktu mulai. Aku kira tidak ada yang lebih mudah daripada menggambar anjing. Untuk membuat gambarnya lebih mirip dengan aslinya, kami juga harus menambahkan aroma. Aku tahu bagaimana cara melakukannya.
Bau apa itu? Bagaimana seorang mati di sini? Atau apa ada sesuatu yang basi? Aku pikir aku merasa sakit. Ups, aku sudah lama tidak mencuci kakiku. Menggambar dengan kaki memang sulit. Sebaliknya menggambar dengan sikumu adalah solusi yang jauh lebih mudah. Baiklah. Ups, tidak masalah. Aku punya lebih banyak lagi pena felt tip ini. Oh tidak. Oh tidak. Anak-anak, berhentilah melukis. Saatnya menunjukkan apa yang kalian miliki. Lihat. Mila, kotorannya tentu saja tidak ada apa-apanya. Tapi aku pernah melihat yang lebih baik. Seperti milik Suzy, ini mengagumkan. Itu keren. Wow. Dan kotoran Julie ternyata biasa saja. Kamu dapat melihat bahwa ia sengaja ingin kalah. Maka biarkan dia. Dialah yang mendapatkan kotoran yang sebenarnya. Apa? Tapi Suzy membuatku sakit. Aku tidak akan memakan sesuatu yang horor ini. Kamu harus melakukannya. Itu adalah aturannya. Sungguh mimpi buruk. Aku akan berpura-pura itu hanya coklat. Apakah dia benar-benar merasakan kotorannya? Tidak, ini benar-benar coklat. Teman-teman, apakah kalian juga menginginkannya? Tidak, terima kasih. Dalam babak kali ini, hadiah kamu adalah ikan. Memiliki aroma amis dan sama sekali tidak enak. Dan kamu harus melukis dengan saus. Menurutku ini cukup menyenangkan dan tidak biasa. Jadi silakan, waktunya dimulai. Aku belum pernah melukis dengan saus sebelumnya. Aku harap aku bisa melakukannya dengan baik. Banyak sekali. Aku akan memiliki begitu banyak pilihan. Tapi mengapa aku mendapatkan banyak sampah? Aku bukan tempat sampah. Aku pikir sudah waktunya untuk memulai. Ini akan menjadi gambar paling lezat yang pernah aku gambar. Aku akan memulai dengan saus tomat. Aku akan mulai dengan saus keju. Warnanya kuning jadi lebih baik untuk ikan yang jahat. Ayo kita mulai. Tapi saus kejunya udah habis dengan cepat. Kita harus segera mencari penggantinya. Oke. Oh ya. Wow, tampaknya berjalan cukup baik. Oh, sial. Bahkan gambar Suzy lebih baik dariku. Aku harus bergegas. Benar, aku memiliki 5 jari. Jadi aku memiliki 5 kuas untuk melukis pada saat yang bersamaan. Saus ini aromanya sangat enak. Aku tidak berpikir untuk menjadi masalah jika aku mencicipinya sedikit. Ini enak. Tidak, yang satu ini tidak cukup. Aku ingin lebih banyak saus. Mila, apa kamu makan sausnya? Kita bahkan tidak punya kentang. Aku rasa ini merupakan saus terakhirku. Oh, tidak. Bukan pada gambarku. Aku sudah merusak segalanya. Ini sangat enak. Sial, aku makan semua saus. Sekarang aku pasti akan kalah. Baiklah, waktunya sudah habis. Waktunya untuk melihat apa yang kalian gambar di sana. Aku hanya punya satu pilihan tersisa. Bertukar gambar dengan Suzy. Aku menunggu. Julie, apa yang kamu lakukan? Itu tidak terlihat seperti ikan. Mila, tunjukkan apa yang kamu gambar. Wow, kelihatannya bagus. Ini adalah gambar saus terbaik yang pernah aku lihat sejauh ini. Suzy, dan kamu tidak mencoba sama sekali. Aku kira kau pantas mendapatkan ikan ini. Aku harap kamu suka makan ikan mentah. Tapi ini curang. Seorang harus makan ikan yang menjijikan ini.
Mengapa menjijikan? Itu bisa dimasak. Aku juga punya kompor. Apa yang kamu lakukan? Oh, maaf. Aku hanya tidak tahu cara menggunakannya. Aku pikir kamu harus mengarahkannya ke ikan. Lihatlah betapa lezatnya ikan yang dimasak. Akhirnya aku bisa makan siang dengan lezat. Enak sekali. Para gadis, hadiah paling lucu menanti kalian kali ini, yaitu kucing kecil yang lucu ini. Kita harus merias kucing kita sendiri. Siapapun yang melakukan yang terbaik akan mendapatkan kucing lucu ini. Seperti biasa, kamu hanya punya waktu 1 menit dan dimulai dari sekarang. Aku sendiri sangat mirip dengan kucing, jadi aku tidak perlu melakukan banyak detail. Suzy, kamu melebih-lebihkan diri kamu sendiri. Sudah jelas bagi semua orang bahwa aku akan menang. Tidak menggunakan cermin, benar kan? Jadi, tidak ada yang melarang untuk melakukan cermin, bukan? Aku tidak mengerti bagaimana kamu bisa melakukan makeup yang bagus tanpa cermin. Tapi itu jauh lebih mudah. Aku hampir selesai. Kalian semua tidak bisa sebanding denganku karena riasanku adalah yang terbaik. Wow. Mila, lihat. Julie curang. Dia menggunakan cermin, sedangkan kamu tidak bisa melakukan itu. Aku pikir dia perlu diberi pelajaran. Aku setuju. Aku bahkan tahu persis bagaimana caranya. Hei, apa yang kalian lakukan? Kenapa? Kamu merusak riasan di wajahku. Sekarang aku benar-benar akan kalah. Aku juga menginginkan bayi yang lucu itu. Aku punya ide. Bagaimana untuk membuatnya lebih baik? Suzy, hidungmu agak kurang mancung. Jika kamu mau, aku bisa bantu. Ayo, jika kamu tidak keberatan, aku akan senang sekali. Sekarang kamu terlihat jauh lebih baik. Kamu terlihat mengemaskan seperti kucing. Terima kasih banyak. Aku selalu tahu kita berteman. Jadi mari kita putuskan siapa yang mendapatkan si kecil yang lucu ini. Julie, kau bahkan tidak bisa melihat itu. Kau sangat merusak sensemu. Ini tidak seperti yang kita bermain bajak laut di sini. Oh, kenapa? Mila, kamu sangat licik. Riasan Mila di sisi lain ternyata sangat bagus. Jadi Flavie yang berteman ini akan menjadi miliknya. Hore! Aku akan mencintaimu dan memberimu makan dan kau akan... Acim! Oh tidak! Mila tampaknya alergi pada anak kucing. Tidak apa-apa, kita bisa menangani kucing kecil ini sendiri. Hachim! Wow, Mila kau berubah menjadi merah. Kita harus memanggil dokter. Benar, Flavie? Baik sekali. Dan ini kamar baru kita. Tempat tidurku hancur berkeping-keping. Dan aku juga begitu. Dan ada mata air yang menyembul dari tambang. Apa? Ada kecoa. Aku tak mau menyentuh tempat tidur itu. Kenapa kita bernasib sial? Oh, aku punya ide. Oke, jangan yang itu. Oh, yang itu dia. Ini kamar yang sempurna. Ini menyenangkan. Bagaimana menurutmu? Singkirkan itu untuk terlalu terang. Aku akan tunjukkan cara melakukannya. Aku akan memiliki tempat tidur seperti ini. Nah, itulah yang aku bicarakan. Tidak. Aku tidak tahu apa-apa. Okay. Baiklah, aku sedang memesan ranjang. Oh, itu dia. Halo. Ayo ikuti aku. Hati-hati. Lewat sini ya. Lihat Wednesday. Itu lokerku. Lihatlah, itu bagus sekali. Ada semua yang aku suka. Aku menyukainya. Hati-hati, letakkan baiklah. Lihat mata air itu di sini. Itu dia. Bagaimana kau suka di atas sana? Itu pekerjaan yang bagus. Aku pikir melakukannya dengan baik. Nona, pekerjaan itu sudah selesai. Terima kasih. Semoga hari menyenangkan. Kamarku yang indah, sangat senang di sini. Oh, unicorn yang lucu sekali. Semua yang ada di sini sangat lembut dan penuh pelangi.
Baiklah, Think. Aku butuh bantuanmu. Pergilah berbelanja. Dan hati-hati di luar sana. Ini dia. Mari kita lihat. Ya, papan ini sudah pas. Ayo mulai bekerja. Apa yang dia lakukan? Berikan aku obengnya. Saatnya mengencangkan beberapa mur. Selesai. Think staplernya. Berikan sini. Aku akan menggunakannya untuk memasang kanopi. Kamarku juga sudah siap. Oh, sepertinya waktunya tidur. Apa? Kau membuat ini sendiri? Mari kita lihat siapa yang lebih baik. Ini adalah waktu yang tepat untuk berlatih bermain cello. Aku harap tidak mengganggu siapapun. Apa suara apa itu? Baiklah. Sekarang aku akan tunjukkan musiknya. Ini dia pengeras suaraku. Saatnya untuk konser kecil. 1, 2, 3, mulai! Namaku Enid, aku suka bernyanyi. Aku selalu siap untuk bermusik. Aku selalu menyenangkan. Apa? 1, 2, 1, 2. Tidak berhasil. Aneh sekali. Kamu ingin manggung? Tonton aku menari. Bagaimana menurutmu, Enid? Baiklah, Wednesday. Kenapa kau menyalakan lampu? Karena lebih baik dengan cahaya, bukan? Tidak. Think, selesaikan di luar sana. Come on! Hei, apa yang kau lakukan? Kembalikan seperti semula. Hentikan, aku rasa ini saatnya turun tangan. Enid, lepaskan benda itu. Tidak. Oi, apa yang kamu lakukan? Dia basah. Kau membuatnya basah. Think, jalanlah. Apa yang dia bawa? Siapa yang begitu manis dan lembutnya? Si kecil yang lucu, silahkan makan. Ini sangat baik untukmu. Sebentar lagi kamu akan tumbuh besar. Jadi hewan peliharaan, aku juga bisa melakukannya. Ayo, Think, bawa bayi padaku. Itu dia si kecil berbulu yang lucu. Naiklah ke lenganku. Siapa yang lucu? Dia sangat lucu. Apa? Apa itu laba-laba? Ya, betul. Apa kamu membingungkan? Aku juga punya. Oh tidak, kelinci, jangan lihat. Ada yang kurang. Itu benar. Adalah bola cermin favoritku. Aku akan menaruhnya di sini. Dan sekarang saatnya memutar musik dengan keras. Betul, aku berada di tengah-tengah disco. Aku harus menelpon teman-temanku. Hei gadis-gadis, apa kalian lihat itu? Aku tak sabar kalian untuk datang. Oh, aku pikir itu mereka. Halo, aku sangat senang kalian di sini. Cepat masuk. Ini seperti disco di sana. Ini pojokanku. Selamat datang di dalam. Bagaimana menurut kalian sarang kecilku? Aku juga menyukainya. Oh, dia memutuskan untuk mengadakan pesta. Baiklah, baiklah. Oke, anak-anak, ayo selfie. Itu dia. Amen. Apa itu? Aku tidak tahu. Mungkin nih hari Wednesday, ayo kita lihat. Hati-hati, jangan berisik. Sir Reginald, William, aku yakin kita kedatangan tamu. Berikan sambutan yang pantas untuk wanita kami. Apa ini? Itu setan. Dan inilah Think yang melakukannya hal yang mustahil lagi. Awesome. Sementara aku mengerjakan naskah, apa yang kamu inginkan, Think? Apakah kamu ingin bermain? Tidak. Sebentar dulu ya. Aku punya sesuatu yang harus aku lakukan. Minggir dari jalanku. Cukup. Minggir.
Aku harus membangun kembali mobil. Hei, Fing, apa yang kau lakukan di kepalaku? Lepaskan aku, tolong! Bisakah kita mendapatkan kedamaian dan ketenangan di sini? Cukup, Fing. Saatnya untuk menangkarmu. Tenang. Penny, aku akan melepaskannya. Cukup. Pikirkan bagaimana kamu bersikap di balik jeruji besi. Terima kasih, Wednesday. Kamu memang yang terbaik. Hei, mau kemana kamu? Aku belum selesai memelukmu.